Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi. Adil Kak Talino, Bacaramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, 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 arus. arus. Tutuhnya tiup, akalnya midop. Oi. Oh, Oke, Bapak, Ibu-ibu. Ah, pada kesempatan kali ini, nanti ah, kita akan membuat demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu. Nanti saya akan menjadi observer. Nah, kemudian nanti Ibu Nur Fitri akan menjadi coach dan Bu Yulia akan menjadi coachi. Nah, sebelum kita memulai supervisi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, Ibu-ibu. Nah, jadi berkaitan tentang supervisi ini, uh, nanti setelah ini akan saya sampaikan pra-supervisi. Nah, kemudian nanti dilanjutkan, saya akan melakukan observasi coaching yang dilakukan coach terhadap coachi. Nah, kemudian nanti setelah itu ada pasca percakapan. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching yang dilakukan coach terhadap coachinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ibu-ibu, bahwa coaching itu adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana nanti coach itu akan memfasilitasi untuk peningkatan atas performa kerja daripada coachi. Nah, jadi nanti coach itu adalah sebagai fasilitator, Bu ya, untuk menuntun coachi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Nah, kemudian paradigma coaching itu kita harus fokus, kemudian bersikap terbuka, memiliki kesadaran yang penuh dan kuat, kemudian dan mampu untuk melihat peluang di masa depan. Nah, adapun prinsip coaching, itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, di sini yang menjadi coach adalah Bu Nur Fitri, ya Bu ya. Ya. Nah, nanti kira-kira uh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 kompetensi di dalam coaching yang harus dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan nanti di dalam coaching pada kali ini, Bu? Oke. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach, itu harapan saya ketiga-tiga kompetensi ini bisa meningkat, Pak. Jadi dari kehadiran penuh, Iya. mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan bobot itu bisa saya kembangkan kompetensinya. Oke, baik. Ketiga-tiganya mau dikembangkan. Nah, kemudian kira-kira bagian kompetensi yang mana, Bu? Yang bisa saya observasi secara lebih spesifik. Oke. Uh, jadi pada sesi coaching kali ini, saya ingin fokus pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Pak. Oke, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya. Nah, oke, baik, Bu, Ibu Coach. Nah, nanti kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian dalam coach ini dalam mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan tuh kira-kira apa, Bu? Dari yang Ibu mau kuatkan tadi kompetensinya adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi indikator ketercapaian keberhasilannya itu apa kira-kira, Bu? Oke. Nah, untuk indikator ketercapaiannya, untuk kompetensi kehadiran penuh itu, jadi saya sebagai seorang coach itu bisa memahami memahami setiap hal yang disampaikan oleh coaching, mulai dari awal percakapan hingga akhir percakapan coaching. Nah, untuk kompetensi mendengarkan secara aktif itu saya bisa memberikan solusi
bukan solusi, saya bisa mengarahkan coachee untuk nanti dia fokus pada tujuan yang ingin dia capai dari setiap hal yang dia sampaikan dari percakapan coaching ini. Begitu, Pak. Oh, oke baik, terima kasih Bu. Jadi untuk kehadiran penuhnya Ibu bisa fokus ya setiap apa yang disampaikan, yang di permasalahan disampaikan oleh coach. Nah, kemudian perlu diingat Bu, jadi coach itu bukan Ya, mencari solusi Bu ya. ya, Nah, tapi kita harus menuntun bagaimana coach dapat menemukan sendiri jalan keluar permasalahannya. ya. Nah, dengan mendengarkan secara aktif, jadi tadi Ibu sudah harus memahami apa yang disampaikan oleh coach, kemudian nanti bisa menuntun coach untuk menemukan jalan keluar permasalahannya Bu ya. Oke, baik. Ibu Yulia sebagai coach udah siap? Ya, siap, Oke. Pak. Oke, baik. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan untuk Ibu Nur Fitri sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coach untuk melakukan coaching supervisi akademik. Nanti akan saya observasi, saya catat ya, saya dengar, saya catat apa yang menjadi indikator-indikator yang kompetensi yang ingin dikuatkan oleh coach. Oke, baik. Ibu-ibu, waktu dan kesempatannya saya persilahkan kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silakan, Bu. Ya. Selamat siang, Ibu Yulia. Selamat siang, Ibu Fitri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Suaranya kurang kedengaran ya, Bu ya? Kurang kedengaran ya? Nah, enggak. Iya, kurang Agak terlalu kedengaran. jauh ya? Sebentar. Oke. Nah, kita santai ya, Bu ya. Ya, Jadi percakapan coaching ini harapannya hanya menjadi rahasia di antara kita dan Bapak sebagai observer, Pak. Yang nanti harapannya coach bisa menuntun coachee Ibu Yulia untuk apa ya, menemukan dari tujuan yang udah Ibu tetapkan di awal. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini apa kiranya yang ingin Ibu ceritakan? ya, baik Bu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang terjadi di sekolah saya, terutama terhadap murid-murid saya di sekolah. Nah, di sini fokus yang ingin saya sampaikan adalah, saya melihat di sekolah saya itu ada ya termasuk lumayan banyak anak yang termasuk berperilaku negatif gitu. Jadi di sini maksudnya saya katakan berperilaku negatif karena memang anak-anaknya itu menurut saya tingkah lakunya itu nakalnya itu agak berlebihan, ya kan? Yang pertama di sini saya melihat anak-anak tersebut ya suka membuli. Misalnya contohnya yang paling jadi sering jadi permasalahan di sekolah adalah ketika mereka mengolok-olok nama orang tua, gitu ya, mengolok-olok nama orang tua, dan itu kemudian nanti terjadi sampai anak itu menangis dan akhirnya merasa tertekan, gitu, malu dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat juga anak-anak tersebut mempunyai emosional yang tinggi. Contohnya saya melihat di sini yaitu sering memukul kawannya, misalnya memukul kepala gitu ya, kayak seolah-olah itu bercanda menurut mereka, tapi itu kan sebenarnya memang tingkah yang menurut saya memang luar biasa nakal ya. Apalagi pukulannya itu lumayan keras gitu. Sehingga anak-anak tersebut kadang-kadang nangis, kemudian menjepret lagi pakai dasi misalnya segala macam, kemudian suka ngambil barang-barang kawannya gitu ya sampai kawan-kawannya nangis. Kemudian banyak lagi tingkah yang lain, misalnya suka jadi provokator, kemudian suka berkelahi, bicaranya kasar. Kemudian pokoknya tingkahnya itu semuanya mengundang perhatian-perhatian yang memang luar biasa ya. Kemudian anak tersebut sering keluar masuk tidak konsentrasi dalam belajar gitu. Istilahnya tidak betah gitu di kelas, sebentar mau keluar, izin mau ke WC, padahal sebenarnya mereka bukan ke WC. Itu sih menurut saya tingkah-tingkah seperti itu saya kategorikan sebagai perilaku yang negatif gitu. Oke. Ya, jadi fokus bicaranya pada kesempatan kali ini tuh terkait tingkah negatif dari murid di sekolah ya Bu ya. Walaupun mungkin tidak semuanya ya Bu. Iya. Oke.
Nah, menurut Ibu nih, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga kekuatan itu nanti bisa Ibu gunakan dalam permasalahan yang sedang Ibu hadapi terkait dengan tingkah laku negatif dari murid-murid Ibu? Iya. Baik Bu, tadi saya juga lupa menyampaikan di sini, maksud saya memang tidak semua anak ya, tidak semua anak yang, nakal, tapi di sini saya fokus untuk, kelas 7B khususnya karena di situ dominan hampir separuh siswanya itu mempunyai tingkah laku yang, negatif gitu Bu. Nah di sini, saya merasa saya punya kekuatan, eee, yang saya rasa saya cukuplah ya membantu saya. Yang pertama, saya memiliki kepribadian yang cukup tegas, yang mungkin, bahasa kasarnya mungkin garang ya, seperti itu. Dan itu cukup ya menjadi bukan menakutkan ya, tapi artinya, mereka melihat kita itu ya agak ada segannya begitu ya, seperti itu. Kemudian, selain itu saya juga memiliki rasa empati yang tinggi, kemudian, jiwa penyayang dan saya rasa saya bisa mengayomi anak-anak gitu ya. Dan selama saya menjadi kesiswaan, nah ini juga menjadi kekuatan saya karena saya sepenuhnya memiliki tanggung jawab dalam membina anak-anak tersebut, kemudian mengembangkan mereka baik secara uh, prestasi akademiknya maupun prestasi non akademiknya. Jadi saya merasa tertantang lah dalam hal ini ingin mengatasi anak-anak yang memang punya masalah-masalah gitu, seperti itu. Oke. Nah, Ibu memiliki kepribadian yang luar biasa nih, Bu ya. Jadi kekuatan yang Ibu miliki, Ibu seorang guru yang tegas, kemudian memiliki rasa empati, dan yang paling utama nih, selalu berhubungan dengan siswa, Ibu adalah seorang wakil kesiswaan. Oke. Ya, Nah, dari kekuatan tadi Ibu, untuk menyelesaikan suatu permasalahannya, saya rasa tetap ada kendala ya Bu ya, yang akan kita hadapi. Nah, menurut Ibu, hambatan atau gangguan yang mungkin bisa sedikit menghalangi dari Ibu ingin menyelesaikan permasalahan yang tadi, itu kira-kira apa Bu? ya pasti selalu ada ya Bu ya namanya hambatan itu dalam keinginan kita untuk mengatasi suatu masalah. Nah di sini saya melihat yang paling membuat saya merasa sulit itu dari perilaku anak itu sendiri. Maksudnya dari latar belakang anak itu sendiri. Yang pertama adalah dari faktor keluarga. Jadi saya melihat anak itu dari pertama sekolah itu mereka memang sudah memiliki attitude yang kurang begitu ya. Karena saya melihat di sini setelah saya bincang-bincang dengan wali kelasnya, kemudian saya juga tanya-tanya temannya atau lain sebagainya, itu mereka adalah orang-orang yang memang kurang kasih sayang gitu. Kurang kasihan dalam artian begini, orang tuanya ini sibuk ya dengan pekerjaannya, apalagi di daerah kita ini kan banyak yang petani, pagi-pagi bahkan subuh-subuh mereka harus bekerja sehingga anak-anaknya itu harus berangkat sekolah apa adanya, kemudian mungkin belum sarapan dan lain sebagainya, masalah ekonomi. Kemudian apalagi saya lihat lagi ada yang paling berat itu adalah broken home tadi itu ya, yang dari keluarga yang memang punya masalah gitu ya. Dan selain itu pergaulan anak-anak sekarang itu juga pemicunya. Sehingga anak-anak ini boleh dikatakan liar dan sulit dibentuk seperti itu. Belum lagi memang dari faktor individunya anak tersebut memang secara intelektualnya mereka agak berbeda lah dari yang lain seperti itu Bu. Oke. Jadi hambatannya lumayan banyak nih ya Bu ya. Iya. Terkait perilaku anak yang memiliki attitude kurang, mungkin karena dia kurang kasih sayang, kemudian ada juga beberapa anak yang broken home tadi Ibu sampaikan, dan pergaulannya juga, circle-nya juga negatif kan. Oke. Nah, dari banyaknya hambatan-hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi, nah saya rasa Ibu udah punya rencana nih. Nah, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Ya. Oke, baik. Jadi kalau rencana saya coba gambarkan dulu mungkin hal-hal yang sudah pernah saya lakukan di sekolah ya.
Ya mungkin memang hari-harinya seperti itulah yang saya hadapi. Yang pertama itu saya melakukan pendekatan khusus terhadap murid yang memang mempunyai perilaku negatif. Biasanya di sini saya berikan nasihat, kemudian motivasi, ya kemudian selain itu saya juga memberikan teguran atau peringatan yang memang karena sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kemudian saya juga menerapkan konsekuensi. Nah, di sini konsekuensinya kan sudah dibuat kesepakatan kelas, kemudian peraturan-peraturan juga. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, itu mereka sudah mengetahui apa yang mereka harus perbuat gitu untuk merubah atau mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kemudian yang lebih akan saya tingkatkan sini dalam rencana saya yaitu melakukan kerjasama atau pendekatan terhadap orang tuanya dulu. Ya karena selama ini orang tuanya ini memang agak-agak sulit kita ya berkomunikasi dengan orang tua. Jadi untuk kali ini saya ingin lebih ibaratnya melakukan pendekatan secara intensif dengan anak dan orang tuanya. Kemudian rencana yang berikutnya itu saya akan mengajak guru BK dan guru agama itu untuk menangani anak ini secara lebih intensif seperti itu. Oke. Demikian Bu. Jadi udah ada beberapa list rencana ya Bu ya? Ya. Nah, dari beberapa rencana tadi kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu terapkan? Ya, baik Bu. Jadi sebagai guru tentunya kita punya atasan ya Bu. Nah, di sini dalam melakukan hal apapun selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai langkah yang tepat dalam menangani kasus murid yang berperilaku negatif tersebut. Kemudian saya juga bekerja sama dengan wali kelas, kemudian guru agama dan guru BK untuk lebih serius lagi menangani kasus anak yang memang perilakunya dikatakan negatif gitu. Kemudian bekerja sama lagi dengan tadi yang saya sampaikan ya, orang tua untuk sama-sama memberikan perhatian lebih lah gitu ya kepada anak sehingga terjalin nanti komunikasi yang bagus antara orang tua dengan sekolah gitu. Yang terakhir yaitu saya mencoba membuat jadwal bimbingan dan pembinaan rutin yang akan dilakukan nanti oleh guru BK kemudian agar karakter anak tersebut bisa terbentuk lebih baik gitu Bu. Oke. Ini karena lingkar pengaruh Ibu ini lumayan besar di sekolah Bu ya. Saya menarik dengan yang bagian akhir membuat jadwal bimbingan nih. Karena juga Ibu seorang wakasiswaan kan. Oke, tadi sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru BK dan guru agama, kemudian berkomunikasi dengan orang tua juga membuat jadwal bimbingan. Oke. Bagus sekali strateginya Bu. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan berbagai strategi tadi? Iya. Ya untuk supaya perilaku negatif ini cepat ibaratnya kita tangani dan ibaratnya hasilnya nanti juga supaya ibaratnya perilaku negatif ini tidak menyebar ke yang lainnya karena bisa dikatakan sebagai virus gitu ya. Virus supaya tidak mengganggu yang lain dan teman-teman yang lain juga tidak merasa mendapat tekanan atau merasa tidak nyaman berada di kelas tersebut. Jadi secepatnya saya akan mencoba berbincang lagi dengan bagian-bagian mana yang pihak-pihak mana yang memang membantu saya gitu supaya proses ini lebih cepat gitu. Jadi secepatnya intinya Bu. Oke. Nah, jika memang itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, nah menurut Ibu nih, apa ukuran dari berbagai strategi tadi itu nyatakan berhasil Bu dalam mengatasi permasalahan terkait perilaku anak ini? Menurut saya keberhasilan dari rencana yang telah saya buat itu ketika tadi kan permasalahannya adalah perilaku negatif ya. Jadi ketika ada perubahan sikap atau perilaku yang sudah mengarah ke arah yang lebih baik, meskipun itu butuh proses ya Bu ya. Tapi misalnya meskipun terlihat kecil ya, jika ada
sudah ada perubahan, maka saya anggap itu sudah berhasil seperti itu. Dan tentunya keberhasilan ini tidak hanya sampai di sini, ya. Tentunya kita tuntaskan terus, kita tetap terus kembangkan sampai benar-benar sesuai dengan harapan kita gitu, Bu. Oke. Ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari perubahan sikap pada anak. Iya. Nah, tadi dari percakapan kita di awal itu kan saya ada mendengar Ibu menyebutkan beberapa orang yang akan Ibu libatkan ya, Bu ya, dalam memecahkan masalah ini. Nah, secara lebih jelas Bu, siapa saja nih yang akan Ibu libatkan dalam mengatasi permasalahan ini? Baik. Jadi intinya yang pertama itu adalah pemegang keputusan, artinya yang bertanggung jawab di sekolah, yaitu pimpinan saya, kepala sekolah. Ini nanti membantu saya dalam membantu dalam mengarahkan saya dalam menangani kasus ini. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan wali kelas, ya, selaku orang yang paling dekat dengan anak-anak di kelas. Kemudian guru agama. Nah, di sini guru agamanya terutama memberikan bagian rohaninya ya Bu ya, supaya mereka itu bisa agak ya sedikit terbuka lah hatinya begitu, sepertinya supaya ada perubahan baik begitu. Kemudian yang paling penting, yang paling saya tekankan di sini adalah guru BK, bimbingan konseling, secara lebih intensif lagi gitu. Mungkin selama ini saya hanya ibaratnya ada kasus, tangani selesai begitu ya. Jadi saya akan mencoba membuat kolaborasi ya tadi, dengan salah satunya membuat jadwal. Jadi yang saya libatkan sini adalah wali kelas, guru agama, guru BK, dan tentunya semua rekan-rekan yang ada di sekolah itu pastinya sangat membantu saya. Oke, baik Bu. Nah, kesimpulannya nih semua rekan di sekolah akan terlibat Bu ya, tapi tidak lupa kita selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti yang disampaikan tadi. Oke. Nah, yang terakhir Bu, apa nih komitmen dari Ibu terhadap rencana dalam mengatasi permasalahan perilaku negatif pada anak nih? Jadi apa nih komitmen Ibu? Ya, baik. Di sini komitmen saya akan mencoba lebih fokus lagi atau lebih fokus dan lebih konsisten lagi dalam menangani perilaku negatif murid ya Bu ya, di sekolah saya terutama di kelas 7B ini, sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap dirinya dan lingkungan belajarnya seperti itu. Kemudian saya juga akan terus menjalin kemitraan yang lebih intensif, terutama dengan guru BK, kemudian dengan wali kelas, dan diharapkan nanti semuanya dapat memberikan perhatian khusus supaya anak-anak ini ada perubahan karakter sesuai yang kita inginkan, ke arah yang lebih baik gitu. Oke, baik Bu. Jadi jika saya perhatikan dari percakapan coaching kita pada kesempatan kali ini, Ibu ini sudah memiliki arah yang sangat jelas Bu ya dalam mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, semoga nanti sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, dan saya tunggu Bu gimana hasilnya, bisa kita berbagi nanti Bu ya pada kesempatan yang lain. Iya Bu, iya. Demikianlah Bu, kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang Ibu Yulia. Selamat siang. Oke, baik ya Ibu-ibu. Jadi coaching supervisi akademiknya sudah berjalan. Nah, setelah apa yang dilakukan Ibu sebagai coach ya, dan Ibu Yulia sebagai coach, ada beberapa hal juga nanti yang akan saya sampaikan setelah pasca percakapan tadi. Atau mungkin ini saya fokuskan dulu untuk coach ya, Ibu Nur Fitri. Nah, Ibu Nur Fitri, halo, kedengaran? Kedengaran Pak. Nah, setelah coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap coach ya, Ibu Yulia, sesuai dengan kompetensi yang
ingin Ibu kembangkan tadi, yaitu pada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, ya, Bapak Ibu Nur Fitri. Nah, apa hal yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam coaching tadi yang menjelaskan tentang kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif? Nah, kompetensi yang Ibu mau kembangkan. Silakan, Bu. Baik Bapak, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya ingin Pak observasi dari persiapan coaching tadi, itu saya sudah bisa mengembangkan kompetensi tersebut dan itu dilihat dari indikatornya bahwa saya bisa fokus dalam memahami setiap hal yang disampaikan oleh coach saya. Kebetulan di sini Ibu Yulia terkait dengan permasalahan perilaku negatif pada murid, Pak. Nah, untuk mendengarkan secara aktif, jadi saya saya memahami setiap hal yang Ibu Yulia sampaikan, mulai dari tadi penyampaian permasalahannya seperti apa, kemudian Bu Yulia akhirnya bisa mengidentifikasi permasalahannya dan menyampaikan rencana aksi dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan pada endingnya Bu Yulia menunjukkan tanggung jawabnya untuk mewujudkan tujuan dalam mengatasi permasalahan yang saat ini sedang dihadapi terkait permasalahan perilaku negatif pada murid. Nah, itu saya sudah mendengarkan dengan baik apapun yang Ibu Yulia sampaikan. Oke, baik Ibu Nur Fitri. Nah, jadi catatan yang saya dapatkan dari pada saat melakukan sesi coaching tadi Ibu. Jadi pada kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, ya itu Ibu sudah memenuhi ya. Jadi udah memahami dari setiap hal permasalahan yang disampaikan oleh Bu Yulia. Kemudian dapat menuntun Bu Yulia sampai tadi untuk menguatkan jalan keluar penyelesaian yang harus dilakukan oleh Bu Yulia. Nah, selain itu juga, jadi alurnya tadi sudah baik, Bapak Bu Nur Fitri ya. Jadi dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya sampai kepada tanggung jawab, kemudian ditutup oleh penguatan rancangan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh coach dalam permasalahannya tadi. Nah, udah baik Bu. Nah, kira-kira Bu Nur Fitri, kompetensi apa lagi yang bisa dan memungkinkan harus dikembangkan lebih lanjut untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Yulia tadi dalam coaching supervisi akademik? Jadi saya ini Pak dalam percakapan coaching ini, baik dengan Ibu Yulia atau nanti ketika diterapkan di kesempatan yang lain, nah saya itu masih ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan bobot Pak, karena memang saya rasa kompetensi itu masih kurang. Nah itu sih Pak yang masih ingin saya kembangkan. Oke, baik. Nah, jadi tinggal satu kompetensi Bu ya, yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi sepertinya secara tidak langsung tadi sudah saya amati. Jadi sebenarnya secara tersirat juga Ibu Nur Fitri sudah menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot, ya kan? Nah, buktinya tadi Ibu Yulia sudah dapat menemukan, ya kan, menemukan potensi dirinya sampai menemukan jalan keluar yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalah. Nah, tadi sudah baik juga, seorang coach memang harusnya seperti itu. Jadi sampai menuntun, menemukan jalan keluar, kemudian terakhir memang harus kita kuatkan, menguatkan tindak lanjut atau penyelesaian masalah di masa mendatang. Jadi kita sampai pencapaian masa mendatang seperti itu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kemudian kita kuatkan. Nah, sehingga coach dapat melaksanakan jalan penyelesaian masalah dalam masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Mungkin
sekian dulu observasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Iya. Nanti kalau itu coaching tuh observer ditutup itunya apa sound mikrofonnya tuh biar nggak masuk suara lain.